Bukan rekan Xian Wu, bukan binaraga kuno, ini kaisar alkemis bos, Senggol dong. Buat teman-temanku yang ada kelebihan rezekinya, bisa bantu admin dengan tekan fitur terima kasih, yang berada di samping fitur download. Oke, terima kasih. Bab 41. Ye Yuan merasa visinya menjadi buram, dan kemudian dia menyadari bahwa dia dipindahkan ke dunia mimpi multiwarna yang mempesona. Ini jelas merupakan ruang independen. Sepertinya setiap lapisan menara roh ilusi ini terpecah menjadi banyak ruang independen. Setiap siswa berada di ruang yang berbeda. Namun, metode semacam ini tidak dianggap sebagai mistik di alam surgawi. Tapi itu sudah sangat mengesankan bagi sekte kecil di alam bawah untuk dapat menggunakan metode semacam ini untuk merawat siswa. Ye Yuan bingung. Tidak ada apa-apa di ruang kosong ini. Jadi, bagaimana tes itu bisa dilakukan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Selamat datang di Menara Roh Ilusi. Ini adalah pertama kalinya kamu datang ke Menara Roh Ilusi. Kamu akan menjalani tes masuk kemajuan segera. Aku panduan kamu selama tes ini. Ye Yuan tidak mempermasalahkannya karena dia tahu bahwa itu pasti roh artefak Menara Roh Ilusi. Namun, apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa dia sebenarnya dikirim ke ujian masuk kemajuan. Sepertinya Menara Spirit Ilusi akan secara otomatis mengirim siswa pertama kali ke ujian kemajuan masuk. Akibatnya, Ye Yuan dan Lu Er sekarang berdiri di garis awal yang sama. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ye Yuan bertanya. Roh artefak tampaknya ragu-ragu sejenak, agak terkejut pada ketenangan Ye Yuan. Karena roh artefak bertanggung jawab atas tes kemajuan, itu telah mengarahkan banyak siswa sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seorang siswa yang dikomposisikan sebagai Ye Yuan. Sekarang, duduk saja dan bermeditasi. Aku akan membawamu ke ujian. Nanti, jangan mencoba untuk melawan apapun yang terjadi. Kalau tidak, menanggung konsekuensinya sendiri, kata roh artefak. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia hanya duduk dan bermeditasi segera. Namun, dia agak penasaran, bagaimana roh artefak itu akan melakukan ujian. Beberapa saat kemudian, Ye Yuan merasakan tubuhnya mulai terasa ringan. Jatuh ke trans, ia memasuki ruang pelatihan kosong. Melihat situasi ini, sudut mulut Ye Yuan meringkuk menjadi senyuman. Jadi begitulah adanya. Roh artefak menara ilusi roh ini sebenarnya adalah tapir mimpi. The Tranquil Cloud Sect memang memiliki beberapa metode yang mengesankan. A32 batasan artefak roh. Sepertinya itu seharusnya peringkat terendah Grey Dream Tapir. Melakukan tes di dunia mimpi itu aman dan adil. Tampaknya orang yang menciptakan menara roh ilusi cukup brilian. Tapir mimpi adalah bentuk kehidupan yang aneh yang diikat dengan dunia mimpi. Mereka memiliki kesadaran mereka sendiri, namun mereka tidak memiliki bentuk yang tetap. Mereka diam-diam bisa memasuki dunia mimpi manusia dan bahkan binatang iblis, memperkuat diri mereka dalam mimpi. Ye Yuan tahu bahwa White Tapir mimpi peringkat tertinggi ada di alam surgawi. Itu memiliki kemampuan yang sangat kuat dan bahkan bisa bersaing dengan Raja Surgawi. Kemampuan mereka semua ada hubungannya dengan dunia mimpi, sehingga mustahil untuk dijaga. Roh artefak yang ditemui Ye Yuan ini kemungkinan adalah peringkat terendah Grey Dream Tapir. Mereka bersedia menjadi roh artefak menara ilusi roh, kemungkinan besar karena mereka ingin meminjam dunia mimpi siswa untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jika tidak, bahkan peringkat terendah Grey Dream Tapir bukanlah sesuatu yang bisa ditangkap sekte kecil seperti Tranquil Cloud Sect. Kita harus tahu bahwa negara Qin bukan satu-satunya negara dengan akademi dan Wu. Juga ada akademi dan Wu di negara-negara lain di bawah yurisdiksi Tranquil Cloud Sect. Penilaian mereka terhadap siswa pasti juga melalui dukungan menara roh ilusi. Penangkapan besar-besaran dari Grey Dream Tapir seperti itu tidak akan terhindarkan dari balas dendam suku Dream Tapir. Kecuali tapir mimpi abu-abu ini dengan sukarela menjadi roh artefak. Ye Yuan tahu itu sekarang, dia sudah berada di dunia mimpi. Kemungkinan besar, ruang independen tadi hanya dimaksudkan sebagai media di mana mimpi tapir akan melemparkan keterampilan mimpi buruknya, membawa siswa ke dunia mimpi. Sementara Ye Yuan mengungkapkan keterkejutannya pada metode ini, dia juga memeriksa kekuatannya pada saat yang sama. Memproyeksikan kekuatan saya dengan sempurna di dalam dunia mimpi ini. Kemampuan suku tapir mimpi benar-benar hebat. Dengan cara ini, tidak akan ada kemungkinan penipuan. Ye Yuan menghela napas kagum. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang tampak berotot muncul di depan Ye Yuan. Dia tahu bahwa pria berwajah gagah ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Grey Dream Tapir. Dalam dunia mimpi, tapir mimpi bisa mengambil bentuk apapun. Sekarang, aku bertanggung jawab untuk tes kemajuanmu. Tes akan segera dimulai.
Kamu dapat memilih senjatamu sekarang, kata Dream Tapir. Pilih senjata. Lalu aku memilih pedang. Ye Yuan menatap acuh tak acuh. Jelas, dia bahkan tidak sedikit pun khawatir tentang tes masuk kemajuan. Mimpi Tapir merasa bahwa sikap Ye Yuan sangat tidak biasa. Ketika siswa lain memasuki dunia mimpi, mereka sering mengajukan pertanyaan tanpa henti dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Ye Yuan masuk, Dream Tapir memperhatikan bahwa dia tidak terkejut sama sekali. Ekspresi di wajahnya jelas menunjukkan bahwa dia tahu bahwa dia ada di dunia mimpi. Ye Yuan tahu tentang Dream Tapirs, tapi ini tidak berarti orang lain juga tahu tentang Dream Tapirs. Pada kenyataannya, Dream Tapirs adalah bagian dari suku yang sangat misterius, karena mereka tidak memiliki bentuk tubuh yang tetap. Bahkan ketika dalam mimpi, mustahil untuk menemukan keberadaannya kecuali mimpi Tapir membiarkan Anda menemukannya. Itu karena itu bisa jadi tikus kecil di dunia impian Anda atau mungkin bahkan batang rumput. Tapir mimpi secara alami tidak akan memberitahu siswa identitasnya. Itu hanya akan memberitahu mereka bahwa itu adalah panduan menara roh ilusi untuk ujian. Tapi Ye Yuan ini tidak penasaran sama sekali tentang apapun. Mimpi Tapir melambaikan tangannya, dan pedang yang benar-benar terlihat muncul dari udara tipis di tangan Ye Yuan. Bukankah ini terlalu buruk? Ye Yuan memaksakan senyum. Mimpi Tapir berkata tanpa emosi, untuk memastikan keadilan dalam ujian, Akademi meminta kami untuk memperlakukan setiap siswa secara setara. Apapun senjata yang Anda pilih, saya hanya akan memberi Anda yang paling biasa. Ye Yuan menghunus pedangnya, dan cahaya pedang menyala. Dia berkata tanpa daya, baiklah kalau begitu, aku akan puas dengan ini. Ini adalah pertama kalinya Tapir mimpi bertemu seseorang yang tidak peduli sama sekali. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya. Rookie tingkat realitas keempat belaka Rookie Ki Realm tidak terlalu menarik perhatiannya. Kepada Dream Tapir, yang menjadi fokusnya adalah beberapa siswa yang mengikuti tes peningkatan peringkat bumi. Sekarang, beritahu saya nama dan tempat lahir Anda. Saya akan mencatat hasil tes Anda. Mimpi Tapir tetap tanpa emosi. Ibu kota, Paviliun Obat Harum, Ye Yuan melaporkan nama dan tempat kelahirannya. Mimpi Tapir mengangguk dan berkata, tes akan dimulai sekarang. Mereka adalah lawanmu. Tapir mimpi membuat gerakan, dan 5 seniman bela diri berpakaian hitam muncul entah dari mana. Secara mengesankan, mereka juga berada di tingkat keempat esens Ki Realm. Menyusul ini, pria parubaya yang tampak berotot yang ditransformasikan oleh Dream Tapir telah menghilang. Sudah jelas bahwa itu membuat Ye Yuan berjuang sendiri. Tes entry advancement tidak layak untuk terlalu diperhatikan. Ye Yuan menyapu pandangannya pada 5 seniman bela diri tingkat 4 esens Ki Realm berpakaian hitam dan tidak bisa menahan senyum. 5 seniman bela diri tingkat 4 esens Ki Realm hitam berpakaian ini adalah jenis paling biasa dari esensi tingkat keempat Ki Realm. Ketika Akademi Danwu merekrut siswa, persyaratan minimum adalah bagi mereka untuk menerobos ke esensi tingkat 4 Ki Realm sebelum 16 dan untuk dapat mengalahkan 5 jenis esensi tingkat keempat yang paling biasa yang bekerja bersama. Bagi kebanyakan orang, ini adalah tantangan yang sangat sulit. Di dunia mimpi, senjata, peralatan, dan pil obat tidak bisa dibawa masuk. Seseorang hanya bisa mengandalkan kemampuan yang mereka miliki untuk mengalahkan lawan. Itu hampir mustahil untuk berhasil mengalahkan 5 lawan yang memiliki bidang kultivasi yang sama dengan Anda kecuali Anda jenius. Namun demikian, ini adalah sepotong kue untuk Ye Yuan. Setelah Dream Tapir menghilang, 5 seniman bela diri berpakaian hitam bergerak pada saat yang sama, menyerang Ye Yuan dari 5 sudut yang berbeda. Ye Yuan berdiri tegak dan menyingkirkan pedangnya sebelum dengan ringan memukul telapak tangannya. Susun gelombang Layered Palm, First Layer Wave. Riak energi esensi menyebar, dan 5 seniman bela diri berpakaian hitam terbang mundur. Jelaslah bahwa 5 seniman bela diri berpakaian hitam tidak lagi memiliki kekuatan tempur yang tersisa saat mereka menghilang begitu mereka menyentuh tanah. Saat berikutnya, lelaki parubaya yang tampak berotot muncul sekali lagi, dan dia menunjukkan ekspresi kaget. Ye Yuan menatap Dream Tapir, dan tersenyum tipis dan berkata, maafkan aku. Aku lupa memberitahumu bahwa aku di sini untuk mengambil tes peningkatan peringkat kuning. Bab 42. Setiap kali tes kemajuan berlangsung, selalu menarik banyak siswa untuk menonton. Itu karena hasil tes mungkin mempengaruhi posisi mereka di dalam peringkat. Layar cahaya menampilkan kemajuan tes semua orang di luar menara spirit ilusionari. Apakah seseorang lulus tes begitu cepat? Ini Ye Yuan. Melihat perubahan pada layar cahaya terjadi begitu cepat, seseorang berseru kaget. Itu Ye Yuan yang membunuh Fei Qingping selama deathmatch.
Orang itu sakit. Tapi ini juga tidak terlalu berarti. Ini harusnya yang pertama kali mengikuti tes kemajuan, jadi saat ini, itu harus menjadi ujian masuk kemajuan. Tapi itu cukup mengerikan. Menghitung waktunya, dia seharusnya baru saja memulai tes. Meskipun itu hanya tes masuk kemajuan, dia harus menghadapi 5 pejuang esensi Ki tingkat keempat. Ye Yuan hanya di esensi tingkat keempat Ki Realm. Mungkinkah dia langsung membunuh 5 orang di tingkat yang sama? Petik 2. Itu benar-benar sebuah kemungkinan. Seberapa hebatkah kecakapan tempur orang itu? Dulu, ketika aku berpartisipasi dalam tes kemajuan masuk, aku menghabiskan waktu yang dibutuhkan untuk membakar seluruh dupa sebelum aku berhasil menghabisinya. Aku takut bahkan Fei Qingping yang menerobos juga tidak bisa langsung membunuh 5 esens tingkat 4 Ki Realm, kan? Petik 2. Hehe, sepertinya aku benar untuk datang hari ini. Ye Yuan ini benar-benar melayang ke langit dalam satu gerakan. Aku benar-benar menantikan seberapa jauh dia bisa pergi selama tes ini. Tidak peduli apa, Ye Yuan langsung membunuh 5 seniman bela diri dari tingkat yang sama menyebabkan para siswa meledak kegemparan. Semua siswa ini telah melewati tes kemajuan masuk. Tapi tidak satu pun dari mereka yang berani mengatakan bahwa mereka bisa langsung membunuh 5 lawan di tingkat yang sama ketika mereka berada di tingkat keempat esens Ki Realm. Ye Yuan bisa membunuh Fei Qingping yang 2 alam minor lebih tinggi darinya ketika dia berada di alam tingkat esensi Ki ketiga. Sekarang dia sudah berada di tingkat keempat esens Ki Realm, seberapa kuat kekuatan tempur Ye Yuan setelah memajukan tahap kecil. 1. Semua orang ingin tahu. Sebagian besar dari mereka datang untuk melihat siapa yang bisa naik ke Heaven Rank, tapi sekarang, perhatian mereka beralih ke Ye Yuan. Huyan Yong menyaksikan layar cahaya tanpa suara. Dia, tidak seperti siswa lainnya, paling peduli dengan ujian Ye Yuan. Ketika Ye Yuan lulus tes kemajuan masuk sekarang, guncangan yang dia rasakan tidak kalah dengan siswa lainnya. Ketika dia berada di Essence Ki Realm tingkat keempat, dia bisa dengan mudah mengalahkan 5 seniman bela diri dari tingkat yang sama. Tetapi untuk berbicara tentang membunuh mereka secara instan, itu adalah sesuatu yang mustahil baginya. Ye Yuan ini benar-benar penuh kejutan. Lihat, Wan Yuan dan Liu Ruoshui juga datang. Kemungkinan besar mereka datang untuk mencari informasi untuk melihat di mana batas kekuatan Ye Yuan diletakkan. Hehe, aku ingin tahu apa yang mereka pikirkan ketika mereka melihat Ye Yuan lulus ujian masuk kemajuan secara instan. Saat ini, seseorang memperhatikan bahwa ada 2 orang lagi di kerumunan. Mereka tepatnya Wan Yuan dan Liu Ruoshui. Konflik Wan Yuan dan Ye Yuan bukan lagi rahasia di akademi. Sekarang dia muncul di sini, itu jelas karena Ye Yuan. Saat Wan Yuan melihat kemajuan Ye Yuan di layar cahaya, wajahnya tenggelam. Dia kebetulan melihat adegan Ye Yuan maju tepat ketika dia memasuki menara roh ilusi. Meskipun itu hanya tes entry advancement, bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Wan Yuan masih tidak menyadari bahwa Ye Yuan sudah berada di tingkat keempat Essence Ki Realm. Jika dia tahu, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan? Di dalam menara roh ilusi, tapir mimpi tertegun saat melihat Ye Yuan. Dia telah menguji siswa yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengalahkan mereka pada tingkat yang sama. Beberapa siswa yang luar biasa dapat dengan mudah mengalahkan 5 seniman bela diri ini. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Ye Yuan yang bisa langsung membunuh 5 lawan di tingkat yang sama. Seseorang harus melewati tahap kecil lain, memiliki kekuatan Essence Ki Realm tingkat ke-7, sebelum mereka bisa langsung membunuh 5 seniman bela diri Essence tingkat keempat Essence tingkat keempat. Itu tidak sulit untuk melompat peringkat untuk melakukan pertempuran untuk siswa jenius. Namun, itu sangat menantang untuk melewati seluruh tahap minor. Ketika Ye Yuan berada di tingkat ketiga Essence Ki Realm, dia tidak bisa menangani Fei Qingping bahkan ketika dia menguasai Staking Wave Layer Red Palm, First Layer Wave. Orang bisa melihat betapa sulitnya untuk melompat pangkat ke pertempuran. Namun sekarang, Ye Yuan bisa menggunakan kekuatannya sebagai esensi tingkat keempat Ki Realm untuk langsung membunuh 5 lawan di peringkat yang sama. Betapa kuatnya dia harus melakukan itu. Maafkan aku lupa memberitahumu bahwa aku di sini untuk mengambil tes peningkatan peringkat kuning, kata Ye Yuan dan tersenyum ringan. Tapir mimpi sedikit tidak senang dengan sikap Ye Yuan. Dia sedikit mengernyit dan berkata, baiklah. Tes peringkat kuning akan dimulai sekarang. Ini adalah lawanmu. Tapir mimpi melambai, dan 5 seniman bela diri berpakaian hitam lainnya muncul. 5 seniman bela diri hitam berpakaian yang muncul saat ini mengejutkan semua di tingkat ke-6 Essence Ki Realm.
Esens tingkat ke-6 Ki Realm. Kesulitan tampaknya tidak meningkat banyak, Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Seperti yang Ye Yuan katakan, kesulitan dari tes peringkat kuning tidak meningkat terlalu banyak dari tes masuk kemajuan. Meskipun tingkat ke-6 esens Ki Realm kuat, tanpa melewati tahap kecil, itu tidak bisa diatasi bagi siswa. Sebagai ranah kultivasi siswa meningkat dengan akumulasi waktu, tidak akan sulit untuk berurusan dengan 5 pejuang esensi Ki tingkat ke-6. Yang benar-benar sulit adalah tes peningkatan peringkat hitam dan tes peningkatan peringkat bumi. Lawan yang dihadapi dalam tes peningkatan peringkat hitam akan naik ke tingkat lain, 5 esens tingkat ke-8 Ki Realm seniman bela diri. Dan lawan dalam tes peningkatan peringkat bumi adalah 5 pejuang alam kondensasi level pertama. Dalam keadaan normal, siswa harus meningkatkan ranah kultivasi mereka untuk lulus ujian. Kalau tidak, itu akan terlalu menantang. Satu bidang kultivasi, satu lapisan surga. Terlepas dari para jenius seperti Long Tang, rata-rata orang tidak akan bisa naik pangkat untuk bertarung dengan 5 seniman bela diri dari wilayah yang lebih tinggi. Seseorang pertama-tama harus mencapai alam kondensasi roh untuk melewati tes peningkatan peringkat bumi untuk menjadi siswa peringkat surga. Oleh karena itu, bagi Wan Yuan untuk menerobos dan menjadi siswa peringkat bumi dengan kultivasinya level 7 esens Ki Realm tingkat ke-7, hasil ini sulit didapat. Tentu, Akademi akan sangat merawatnya. Lawan esensi tingkat 5 ke-6 lawan Realm, mereka jauh lebih kuat dari Fei Qingping. Namun, saat Ye Yuan berada di level 3 esens Ki Realm, dia sudah bisa dengan mudah membunuh Fei Qingping. Sekarang dia berada di tingkat ke-4 esens Ki Realm, 5 pejuang tingkat ke-6 esens Ki Realm ini tidak sulit. 5 pejuang esensi tingkat ke-6 esens bergabung dan menyerang bersama. Pedang Ye Yuan tetap terselubung, saat dia sekali lagi menyerang dengan telapak tangan. Susun gelombang Layeret Palem, gelombang lapisan kedua. 5 seniman bela diri berpakaian hitam dikirim terbang sekali lagi, dan mereka menghilang. Mimpi Tapir menatap dengan mata terbelalak tak percaya pada pemandangan itu. Bocah ini, terlalu menakutkan. Murid-murid Huyan Yong berkontraksi saat dia menyaksikan tirai cahaya. Pembunuhan instan lainnya. Bagaimana ini mungkin? Tes peningkatan peringkat kuning terdiri dari 5 pejuang esensi Ki tingkat ke-6. Masing-masing dari mereka adalah 2 bidang budidaya kecil yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Bagaimana itu bisa menjadi pembunuhan instan lainnya? Meskipun Huyan Yong tahu bahwa Ye Yuan hampir pasti akan naik ke peringkat Black ketika dia melihat bahwa Ye Yuan berada di tingkat ke-4 esens Ki Realm, dia tidak mengharapkan Ye Yuan untuk maju dengan mudah. 5 tingkat ke-6 esens Ki Realm seniman bela diri. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari Fei Qingping. Bahkan jika Ye Yuan kuat, tidak mungkin baginya untuk menjadi sangat kuat. Lihat teman-teman, tes kemajuan Ye Yuan berakhir lagi. Kali ini, itu seharusnya tes peningkatan peringkat kuning, kan? Itu bisa dikatakan, dia sudah menjadi siswa peringkat hitam. Orang itu terlalu mengerikan. Pembunuhan instan lain. Hanya bagaimana orang itu berhasil membunuh 5 lawan tingkat 6 esens Ki Realm. Bahkan ketika murid senior saudara Long Tang mengambil tes peningkatan peringkat kuning, ini tidak berlebihan seperti ini. Aku sudah mabuk. Orang itu sama sekali bukan manusia. Dia sudah melampaui imajinasiku. Wan Yuan mengertakkan gigi saat dia melihat layar cahaya. Pada saat ini, dia merasakan ancaman besar. Kecepatan peningkatan Ye Yuan terlalu cepat. Pada tingkat ini, apakah dia tidak lagi menjadi lawan Ye Yuan ketika saatnya tiba untuk ujian tanpa akhir? Tidak, kamu Yuan harus mati. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tahap minor adalah kesenjangan antara masing-masing 3 bidang kultivasi kecil. Tingkat pertama ke tingkat ketiga, tingkat keempat ke tingkat ke-6, dan tingkat ke-7 ke tingkat ke-9. Alih-alih, saya menggunakan dia di sini untuk merujuk pada Dream Tapir. Karena dia mewujudkan dirinya sebagai pria parubaya. Bab 43. Kecepatan kemajuan Ye Yuan membuat Wan Yuan merasakan krisis yang mendalam. Untuk dapat langsung membunuh 5 lawan tingkat 6 esens Ki Realm, Ye Yuan mungkin sudah memiliki kekuatan untuk memasuki peringkat bumi. Bahkan jika dia tidak berhasil, dia mungkin tidak akan jauh. Kekuatan seperti itu sudah mendekati Wan Yuan. Teknik gerakannya sudah kalah dengan Ye Yuan, dan sekarang, kecakapan tempurnya tidak lebih baik. Modal apa yang masih dia miliki untuk menantang Ye Yuan? Selama ujian tanpa akhir, saya pasti harus membiarkan senior apprentice Brother Su menghabisi Ye Yuan. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Wan Yuan membuat keputusan. Aku berkata, apakah kamu pikir Ye Yuan akan memasuki peringkat bumi? Setelah terkejut, seseorang tiba-tiba memikirkan kemungkinan itu. Saat itu dikatakan, semua orang menjadi diam.
Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat, tapi bukankah itu terlalu berlebihan untuk esensi tingkat 4 esensi keempat untuk berhadapan dengan 5 seniman bela diri esensi tingkat ke-8 esensi tingkat 8. Itu tidak biasa untuk melihat tingkat keempat esensi Ki Realm melonjak ke pertempuran dengan tingkat ke-6 esensi Ki Realm. Tapi tingkat ke-8 esensi Ki Realm adalah seluruh 4 bidang budidaya kecil lebih tinggi dari tingkat ke-4 esensi Ki Realm. Selain itu, ada tahap kecil di antara mereka. Tahap kecil itu tidak mudah dilewati. Namun, Ye Yuan menantang tes peningkatan peringkat kuning dan lulus terlalu mudah. Itu sangat cepat sehingga pada dasarnya mudah, membuat mereka merasakan jejak kemungkinan. Cepat lihat, Ye Yuan benar-benar melanjutkan untuk menantang tes peningkatan peringkat hitam. Teriakan ini memecah keheningan, karena tatapan semua orang sekali lagi berkonsentrasi pada layar cahaya. Ini terlalu gila, berturut-turut menantang 3 tes selama pertama kalinya. Aku khawatir ini dibuat dalam sejarah akademi dan Wu. Apakah kalian berpikir bahwa Ye Yuan berhasil melewati ini? Orang yang membuat semua orang terdiam sebelumnya, sekali lagi membuat semua orang merenungkan hal ini. Menghadapi 5 lawan tingkat ke-8 esensi Ki Realm, Ye Yuan tidak menganggap hal-hal enteng seperti sebelumnya, dan dia meledak dalam sekejap. Meski begitu, Ye Yuan masih dalam bahaya menghadapi serangan gabungan dari 5 lawan ini. Kamu benar-benar berani menyelinap menyerangku. Kelima orang ini benar-benar tahu cara membentuk arai pedang. Ye Yuan berteriak saat dia menghindar. Petik 2, Tapir mimpi itu terdiam. Ketika tes peringkat hitam dimulai, tapir mimpi diam-diam menambahkan bahan tambahan, membuat 5 seniman bela diri tingkat ke-8 esensi Ki Realm untuk menyerang Ye Yuan dengan deretan pedang. Setelah 5 seniman bela diri berpakaian hitam menggunakan arai pedang, kekuatan gabungan mereka tidak lebih lemah dari tingkat ke-9 esensi Ki Realm yang kuat. Ye Yuan sendiri adalah master arai. Saat kelima orang ini pindah, dia menemukannya. Secara alami tidak sulit baginya untuk memecah arai dengan penguasaannya dalam formasi arai. Tetapi kekuatan gabungan dari 5 orang ini terlalu besar. Keuntungan menghancurkan semacam ini membuat Ye Yuan tidak dapat melakukan hal lain, apalagi memecah arai. Perbedaan besar dalam kekuasaan bukanlah sesuatu yang bisa dikompensasi oleh wawasan. Bahkan jika arai pedang 5 orang ini penuh dengan lubang di mata Ye Yuan, dia tidak bisa melakukan serangan balik. Segalanya kabur di depan mata Ye Yuan, saat bayangan pedang merembes ke sekeliling. Untungnya, flash instan adalah teknik gerakan jari-jari kecil, itu sempurna untuk pertempuran kelompok semacam ini. Kalau tidak, bahkan jika Ye Yuan memiliki 10 nyawa, dia sudah lama mati. Meski begitu, Ye Yuan masih akan digembalakan oleh pedang Ki sesekali, meninggalkannya ditutupi dengan luka. Meskipun dia berada di dunia mimpi, sensasi rasa sakit itu sangat realistis. Keterampilan mimpi suku tapir mimpi benar-benar kuat. Tak lama, pakaian Ye Yuan sudah compang camping. Saat mimpi tapir menatap Ye Yuan yang mencoba mengatasi situasi ini, dia memiliki sedikit senyum di wajahnya. Seolah puas dengan balas dendamnya. Meskipun tapir mimpi lahir di dunia mimpi, mereka juga memiliki emosi seperti kesenangan, kemarahan, kesedihan, dan sukacita. Dia tidak tahu mengapa, tapi sejak awal ketika Ye Yuan tidak terganggu oleh segalanya, itu membuatnya sangat tidak senang. Selama ini, dia selalu misterius dan angkuh. Tapi hari ini, di depan Ye Yuan, dia merasa seperti ditelanjangi tanpa ada rahasia yang tersisa. Siapa di antara siswa yang berpartisipasi dalam ujian yang tidak penuh hormat kepadanya? Itu hanya Ye Yuan dengan sikap acuh tak acuh. Dia bahkan berpose dengan pembunuhan instan 2 kali, membuatnya merasa bahwa dia tidak memiliki wajah yang tersisa. Oleh karena itu, ketika tes peningkatan peringkat hitam dimulai, dia diam-diam menambahkan arai pedang untuk 5 seniman bela diri berpakaian hitam, meningkatkan kekuatan mereka. Berat, ini adalah hasil dari mengecilkan kursi ini. Aku berpikir untuk lulus ujian peningkatan peringkat hitam. Kembali dan latih dulu. Mimpi tapir diam-diam senang. Dia telah menonton pertempuran, dan dia tahu bahwa jari-jari pertahanan Ye Yuan menyusut. Luka-lukanya juga meningkat, jadi dia akan dikalahkan cepat atau lambat. Namun, tapir mimpi terkejut dalam hatinya pada betapa uletnya Ye Yuan. Untuk dapat bertarung dengan 5 lawan esensi tingkat 8 ke-8 sampai sekarang dengan kekuatan esensi tingkat ke-4 Ki Realm-nya. Itu benar-benar tidak terpikirkan. Mimpi tapir telah melihat para jenius yang tak terhitung sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat seorang jenius yang mampu melakukan sejauh itu. Tapi, itu harus berakhir di sini. Lin Tiancheng dikirim keluar dengan suram.
Dia gagal sekali lagi. Ini sudah kelima kalinya dia gagal berdampak melalui peringkat surga. Berpikir tentang penampilan renungan dan mata yang penuh dengan cemoohan di luar, Lin Tiancheng menjadi frustrasi. Lin Tiancheng sudah berada di alam kondensasi roh setengah langkah. Menghadapi 5 kondensasi roh level pertama seniman bela diri benar-benar sedikit terlalu dipaksakan. Bukan karena Lin Tiancheng tidak cukup berbakat dan tidak dapat mengambil langkah terakhir itu. Tapi itu karena dia telah menekan ranah kultivasinya di alam kondensasi roh setengah langkah. Di Akademi Danwu, wilayah kultivasi seseorang yang lebih rendah adalah ketika lulus ujian dan semakin kecil usianya, menunjukkan bahwa potensi seseorang lebih besar. Kepentingan yang melekat pada Anda secara alami juga akan berbeda. Jika dia menerobos ke alam kondensasi roh tingkat pertama, itu pasti akan mudah baginya untuk mengalahkan 5 seniman bela diri. Tetapi dengan cara itu, akan diakui bahwa bakatnya hanya bisa sejauh ini. Oleh karena itu, dia selalu mentolerir penampilan menghina orang lain, ingin lulus ujian peningkatan peringkat bumi dengan kekuatan Spirit Condensation Spirit setengah langkah. Tokoh-tokoh top pada Martial Roll of Honor seperti Long Tang, Zhuo Bugui, dan Su Yishan, tanpa kecuali, mereka semua lulus ujian peningkatan peringkat bumi ketika mereka berada di tingkat ke-9 Essence Ki Realm. Dengan kata lain, para jenius top ini sudah memiliki kekuatan pertempuran yang melampaui alam kondensasi roh tingkat pertama ketika mereka berada di alam tingkat esensi ke-9 tingkat 9. Tapi dia, Lin Tiancheng, sudah berada di spirit kondensasi setengah langkah, namun dia masih tidak bisa lulus tes peningkatan peringkat bumi. Sekilas perbedaannya jelas. Lin Tiancheng berjalan keluar dari menara roh ilusi tampak putus asa. Dia sudah membuat keputusan bahwa selama ada sedikit cemoohan di mata siapapun, dia akan bergegas dan dengan kasar memukulinya. Saat dia melangkah keluar dari menara roh ilusi, Lin Tiancheng menyapu pandangannya yang sengit dan tiba-tiba menjadi terpana. Sebenarnya tidak ada yang menatapnya. Mata semua orang terpaku pada layar cahaya, dengan beberapa orang menonton dengan gugup. Apa yang terjadi? Petik 1. Lin Tiancheng juga mengikuti tatapan semua orang dan melihat ke layar cahaya juga, tapi dia gagal melihat apapun. Tirai cahaya tidak memiliki adegan pertempuran di dalam menara roh ilusi. Itu hanya bisa secara kasar menampilkan kondisi semua orang di dalamnya. Apa yang kalian lihat? Lin Tiancheng dengan santai meraih seseorang dan bertanya. Ah, ini apprentice senior, Saudara Lin. Apakah Anda sudah keluar? Kami sedang melihat Ye Yuan. Dia sedang mengambil tes peningkatan peringkat hitam sekarang, tapi sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tampaknya memiliki reaksi yang terlalu besar untuk Lin Tiancheng keluar. Apa? Tes peningkatan peringkat hitam? Bukankah orang itu melebih-lebihkan dirinya sendiri? Dengan kekuatannya, bahkan lulus tes peningkatan peringkat kuning akan menjadi sedikit kuat. Dia benar-benar pergi untuk mengikuti tes peningkatan peringkat hitam. Lin Tiancheng awalnya tertegun, diikuti oleh senyum mengejek. Siswa itu memberi Lin Tiancheng pandangan, dan ekspresi di matanya membuat Lin Tiancheng merasa sangat gelisah. Sebelum dia bereaksi, siswa itu membuka mulutnya lagi dan berkata, saya khawatir senior apprentice Brother Lin belum tahu, kan? Ye Yuan sudah lama lulus tes peningkatan peringkat kuning. Selama tes masuk peningkatan dan peningkatan peringkat kuning tes, dia langsung membunuh lawan-lawannya. Bahkan sekarang, selama tes peningkatan peringkat hitam, dia sudah bertahan untuk waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Pembunuhan instan. Lin Tiancheng curiga bahwa dia salah dengar. Namun, siswa itu tidak lagi peduli dengannya dan menoleh ke layar cahaya. Kursi adalah kursi. Namun dalam konteks ini, kursinya seperti dalam status dan posisinya. Bab 44. Sepertinya tidak ada harapan bagi Ye Yuan untuk membuat keajaiban. Tapi sudah sangat mengesankan untuk sejauh ini. Dia hanya di tingkat keempat Essence Ki Realm. Seorang jenius yang pernah 50 tahun sekali muncul di negara bagian Qin kita. Akademi Danwu sekali lagi. Petik 2. Saat cahaya yang mewakili Ye Yuan di layar cahaya menjadi semakin redup, Huyan Yong tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal. Namun, segera setelah itu, dia mendapati dirinya lucu. Kekuatan yang Ye Yuan perlihatkan sudah cukup mengejutkan. Untuk membiarkannya menantang tes peningkatan peringkat hitam dengan esensi tingkat keempatnya, Ki Realm benar-benar agak terlalu dipaksakan. Setelah melewati tes kali ini, Huyan Yong percaya bahwa selama Ye Yuan menerobos ke esensi tingkat ke-6 Ki, tidak, hanya esensi tingkat ke-5 Ki Realm sudah cukup untuk lulus tes peningkatan peringkat hitam. Iya, sudah berakhir, sudah berakhir. Kamu Yuan tidak bisa bertahan lagi. Dia tidak punya kesempatan lagi. Saat ini, dia mungkin sudah menderita cedera berat, kan? Sudah cukup baik bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang.
Mukjizat benar-benar tidak begitu mudah untuk dibuat. Namun, Ye Yuan sudah sangat mengesankan. Saat itu, magang senior Brother Long Tang hanya lulus tes peningkatan peringkat hitam ketika dia baru saja akan menerobos ke level 7 Essence Ki Realm. Ye Yuan hanya di tingkat keempat Essence Ki Realm saat ini. Petik 2. Sialan saudara perempuannya, ayahmu menghabiskan setengah hari menonton, tapi dia tetap kalah. Saat cahaya yang melambangkan Ye Yuan perlahan menjadi lebih redup, siswa di sekitarnya mulai membicarakannya. Beberapa orang merasa kasihan atas kegagalan Ye Yuan. Wan Yuan menyaksikan layar cahaya saat jejak sinis melintas di mulutnya. Di sini, orang yang berharap Ye Yuan akan gagal dalam ujian kemajuan adalah dia. Terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Untuk benar-benar berani menantang tes peningkatan peringkat hitam ketika Anda baru saja menerobos ke tingkat keempat Essence Ki Realm. Apakah Anda berpikir bahwa tes ini hanya hias? Setelah menonton begitu lama, Wan Yuan sudah menyadari bahwa Ye Yuan menerobos ke alam esensi tingkat keempat. Rasa krisis yang mendalam mengikuti kejutan itu. Sekarang dia melihat Ye Yuan akan gagal, penyempitan di dada Wan Yuan sedikit mereda. Di Menara Roh Ilusi, mimpi tapir merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika dia melihat pertarungan kelompok di sana. Kanan, radius pertahanan Ye Yuan sepertinya belum menyusut untuk sementara waktu sekarang. Apa yang sedang terjadi? Ye Yuan jelas-jelas dipenuhi dengan luka-luka, tapi mengapa garis pertahanan terakhirnya tidak runtuh, dan bagaimana dia masih bertahan? Dia menggunakan pedang. Mimpi tapir tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak normal. Sejak tes masuk kemajuan dimulai, Ye Yuan tidak pernah menggunakan pedang buruk itu. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar menggunakan pedang. Tapir mimpi teringat kembali ke awal di mana Ye Yuan memilih senjatanya santai seperti itu tidak masalah. Dia pikir pedang itu hanya aksesori, dan bahwa gerakan pembunuhan sejatinya adalah Staking Waves Layered Palm. Mimpi tapir secara alami tahu tentang Staking Waves Layered Palm. Ye Yuan sudah sangat menantang untuk bisa memahami gelombang lapisan kedua. Justru karena Ye Yuan telah memahami gelombang lapisan kedua sehingga dia bisa dengan mudah melewati tes peningkatan peringkat kuning. Oleh karena itu, tapir mimpi berpikir bahwa susun Layered Waves Palm adalah kartu truf terbesar Ye Yuan. Dia tidak pernah berharap seni pedang Ye Yuan menjadi begitu luar biasa. Saat ini, Ye Yuan masih dalam posisi defensif, seperti perahu layar kecil di tengah badai. Tetapi dia masih dengan keras kepala bertahan, dan kapalnya tidak akan terbalik. Tapir mimpi itu bahkan menyadari bahwa sejak Ye Yuan menggunakan pedang, dia belum pernah terpukul oleh seniman bela diri berpakaian hitam. Arai pedang yang awalnya sempurna saat ini menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Ye Yuan tampaknya bisa melihat melalui kelemahan arai pedang. Meskipun dia dipaksa untuk bertahan, setiap sikap dan setiap serangan mulai membuat seluruh susunan pedang menjadi tidak stabil. Mungkinkah Ye Yuan ini juga ahli arai? Mimpi tapir merasa bahwa otaknya sedikit tidak kompeten untuk memproses gagasan ini. Ye Yuan secara alami tidak akan secara acak memilih senjatanya. Dia memang ahli pedang di kehidupan masa lalunya. Tentu saja, yang disebut pakar ini hanya ketika membandingkan dengan alam bawah. Di alam surgawi, ada banyak orang yang bisa memotong-motongnya sesuka mereka. Seni pedang yang Ye Yuan gunakan saat ini adalah sesuatu yang ia ciptakan selama waktu luangnya saat berada di alam surgawi. Nama seni pedang itu adalah Falling Flower Floating Zero Sword. Ada suatu waktu ketika dia berbicara dan minum dengan beberapa teman di hutan sakura yang sakral. Saat langit dipenuhi dengan kelopak bunga sakura yang tumbang, ia membentuk hujan bunga yang jatuh. Saat Ye Yuan menyaksikan pemandangan bunga, ia memperoleh pencerahan dan menciptakan seni pedang ini, menamakannya sebagai bunga jatuh mengambang pedang nol. Saat itu, ada Raja Surgawi Pedang Ekstrim, Kuang Tianming, di antara teman-temannya. Dia adalah Raja Surgawi yang menggunakan pedang untuk menegaskan daunnya, orang ini memiliki prestasi luar biasa di pedang dao. Setelah Ye Yuan selesai melakukan Falling Flower Floating Zero Sword, Extreme Sword Divine King sangat memujinya. Pada saat itu, Kuang Tianming berkata, Brother King Yun sangat berbakat. Tianming lebih rendah dari Anda. Jika seni pedang ini harus disempurnakan, itu pasti akan mempesona alam kerajaan di masa depan. Jika Brother King Yun akan mengabdikan diri pada pedang dao, prestasi masa depan Anda tidak akan kalah dengan dao alkimia Anda. Petik 2. Sayangnya, King Yun Zi pada waktu itu tidak tertarik pada martial dao. Menciptakan bunga jatuh mengambang pedang nol hanya karena momen yang menarik. Setelah membuatnya, dia membuangnya dan tidak pernah menggunakannya lagi. Kuang Tianming tidak memuji Falling Flower Floating Zero Sword karena seni pedang benar-benar kuat. Pada saat itu,
bidang kultivasi King Yunzi tinggi, tetapi perkembangannya di martial Dao sangat terbatas. Kuang Tianming berarti bahwa jika Ye Yuan mencurahkan pikirannya pada martial Dao dan terus meningkatkan pemahamannya tentang pedang Dao, jatuh pedang bunga mengambang nol bunga akan menjadi seni pedang yang menakutkan. Seni pedang itu kuat, tapi ranah kultivasi Ye Yuan saat ini terlalu rendah. Tanpa dukungan energi esensi, dia bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatan. Namun, fokus Falling Flower Floating Zero Sword adalah keanggunan dan kelincahan, yang kebetulan berpasangan dengan sangat baik dengan instant flash dimodifikasi Ye Yuan. Kekuatannya berlipat ganda beberapa kali setelah menggabungkan keduanya. Menggunakan flash instan bersama dengan Falling Flower Floating Zero Sword hanya cukup untuk bertahan melawan serangan gabungan dari 5 orang ini. Arai pedang 5 orang ini tampaknya sangat kuat, tetapi dalam kenyataannya, itu penuh dengan cacat di mata Ye Yuan. Apa yang dia butuhkan saat ini adalah kesempatan. Dan kesempatan ini akhirnya muncul di bawah serangan teknik gerakan dan seni pedang. Kelima orang ini tidak memiliki bentuk tubuh, jadi kerjasama mereka tanpa cacat. Namun, susunan pedang ini terlalu sederhana. Itu adalah kelemahan yang tidak bisa diubah. Di bawah deretan pedang, 5 orang ini akan memiliki serangan gabungan setiap lusin gerakan atau lebih, dan serangan gabungan kali ini sangat kuat. Sebelumnya, meskipun Ye Yuan menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan gabungan dari kulit giginya, ia masih menderita luka yang agak berat. Tapi kali ini, karena penyerangan Ye Yuan, gerakan seorang seniman bela diri berpakaian hitam melambat karena ketukan. Ye Yuan tidak akan membiarkan kesempatan bagus lewat begitu saja. Sebelum serangan gabungan 5 orang tiba, ia mendorong flash instan ke ekstrim dan langsung keluar dari deretan pedang. Kelima seniman bela diri berpakaian hitam ini tidak tahu kelelahan sama sekali. Ye Yuan baru saja meninggalkan pengepungan ketika mereka menarik kembali momentum pedang mereka, dan sekali lagi membentuk arai pedang yang ingin menyerang. Ye Yuan jelas tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melampirkannya lagi. Pada saat yang sama dia keluar dari pengepungan, dia mengumpulkan semua energi esensi yang tersisa di tubuhnya dan melepaskan serangan telapak tangan sebelum 5 orang menyerang. Susun gelombang Layered Palm, gelombang lapisan keempat. 8 kali kekuatan meledak, membawa angin telapak tangan seperti angin kencang, mengirim 5 seniman bela diri berpakaian hitam terbang. Ye Yuan tahu bahwa ini belum berakhir, dan dia mengumpulkan sedikit energi esensi yang dia miliki. Dengan flash instan, dia bergerak di depan seorang seniman bela diri berpakaian hitam dan menikam jantungnya dengan satu serangan pedang. Artis bela diri berpakaian hitam itu mati dan menghilang setelah itu. Kekuatan satu telapak tangan itu memang besar, tetapi perbedaan dalam bidang kultivasi antara Ye Yuan dan seniman bela diri berpakaian hitam terlalu besar. Jadi dia hanya bisa melukai mereka. Mengulangi apa yang dia lakukan, Ye Yuan memberi 4 orang lainnya satu serangan pedang masing-masing, mengakhiri pertempuran. Setelah membuat langkah terakhir, Ye Yuan melemparkan pedang ke samping dan menjatuhkan lututnya ke tanah, terengah-engah. Mimpi tapir berdiri terpaku di sana ketika dia menonton, dan dia tidak berani percaya apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Hei, setelah melewati babak ini, apakah kamu tidak akan menyembuhkan luka-lukaku? Kalau terus begini, aku akan mati karena kehilangan banyak darah. Kamu tidak bisa mengharapkanku untuk menantang babak selanjutnya seperti ini, kan? Ye Yuan menarik napas dan berteriak pada mimpi tapir. Bab 45. Ronde selanjutnya. Tapir mimpi itu benar-benar hilang. Ye Yuan benar-benar ingin menantang tes peningkatan peringkat bumi. Oh tolong, apakah dia melakukan kesalahan? Tes peningkatan peringkat hitam sudah sangat dipaksakan, namun ia masih ingin menantang tes peningkatan peringkat bumi. Mungkinkah bocah ini bodoh dan tidak tahu perbedaan antara alam kondensasi roh dan alam esensi? Ini adalah dunia utama. Ye Yuan menggertakkan giginya kesakitan dan menghela napas dingin, berteriak, F***CK. Cepat menyembuhkanku. Untuk apa kau merajam di sana? Jika kau masih belum menyembuhkan aku akan bunuh diri dan mengeluh kepada dekan tentang kamu. Petik 2. Garis hitam muncul di kepala Dream Tapir. Bocah ini adalah mahakarya. Dia benar-benar tidak tahu apakah Ye Yuan jenius atau bodoh. Mengapa kata-katanya selalu penuh dengan kebodohan? Tapir mimpi bahkan lebih senior daripada dekan. Apakah sang dekan berani mengganggunya? Dia bingung apakah menangis atau tertawa karena Ye Yuan. Tapi dia masih membantu mengobati lukanya. Tapir mimpi itu mengetuk ringan, dan Ye Yuan langsung penuh vitalitas. Merasakan energi esensi yang melonjak di tubuhnya, Ye Yuan tersenyum licik dan berkata, hehe. Dunia mimpi adalah yang terbaik. Tidak peduli seberapa berat cederanya, aku juga bisa hidup kembali. Pada saat ini,
Tapir mimpi sudah teringat kembali dan menatap Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyum. Dia bertanya, bagaimana Anda tahu ini adalah dunia mimpi? Saya tidak ingat mengatakan bahwa kita berada di dunia mimpi. Juga, apakah Anda tahu siapa saya? Ye Yuan memutar matanya dan memainkan posum. Oh, tolong, kau menghina kecerdasanku. Jika ini bukan mimpi, lalu mengapa aku tiba-tiba memiliki pedang entah dari mana? Jika ini bukan mimpi, lalu mengapa para seniman bela diri menghilang setelah sekarat? Adapun Anda, bukankah Anda penguji? Anda masih menghina kecerdasan saya. Dan juga, mengapa Anda menggunakan trik curang sekarang? Saya ingin melaporkan Anda. Petik 2. Tapir mimpi itu tahu bahwa Ye Yuan tidak jujur, tapi dia tidak bisa repot-repot berdebat. Tidak peduli apa, itu adalah hal yang baik untuk Akademi dan Wu untuk memiliki satu lagi siswa jenius. Kamu benar-benar ingin menantang tes peningkatan peringkat bumi. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Ye Yuan memutar matanya dan bertanya kembali. Bagus. Kamu memiliki keberanian. Kamu juga merasakannya sekarang, rasa sakit yang kamu rasakan terkait dengan kenyataan. Meskipun kamu mati di sini tidak berarti kematian sejati, itu tidak akan menyenangkan. Aku berkata, Tuan Penguji, bisakah kamu berhenti membuang waktuku? Aku sangat sibuk. Ye Yuan menjawab dengan tidak sabar. Baik, terserah kamu. Mimpi tapir tersenyum tipis dan memanggil 5 seniman bela diri berpakaian hitam sekali lagi. Kecuali untuk kali ini, 5 seniman bela diri berpakaian hitam ini mengejutkan semua di alam tingkat pertama roh kondensasi. Di luar menara spirit ilusionari, kerumunan saat ini mendidih dengan kegembiraan. Bagaimana mungkin, Ye Yuan, dia benar-benar melakukannya? Apakah aku melihat sesuatu? Baru saja, dia jelas sedang bernafas sekarat. Bagaimana dia tiba-tiba menghabisi lawan-lawannya? Ye Yuan benar-benar menciptakan keajaiban. Dia harusnya siswa peringkat bumi dengan bidang kultivasi terendah sejak berdirinya Akademi dan Wu. Dan juga orang dengan bakat terbesar. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang itu? Mungkinkah dia pura-pura tidak berguna di masa lalu? Luar biasa. Banyak siswa merasa terhormat telah menyaksikan momen bersejarah. Tapi tidak peduli bagaimana mereka memeras otak mereka hanya tidak bisa mengerti bagaimana Ye Yuan meningkat dengan cepat. Sebelumnya, dia jelas merupakan tempat terakhir di Akademi. Tapi sekarang, dia melonjak ke langit dalam satu gerakan, naik untuk menjadi siswa Earth Rank. Keajaiban yang terjadi pada tubuh Ye Yuan hanyalah serangan balik paragon. Perubahan seperti ini akan membuat orang-orang menjadi simpatik. Jika para siswa ini berada di dunia luar, mereka secara alami akan menjadi jenius. Tapi di Akademi dan Wu, sebagian besar dari mereka hanya orang biasa. Hasil Ye Yuan tidak diragukan membangkitkan semangat juang mereka. Huyan Yong menatap layar cahaya dan mengutuk dalam hatinya. Bocah ini berani macam-macam denganku. Dia benar-benar menunggu hingga saat terakhir sebelum berhasil maju. Sepertinya dia bahkan tidak menggunakan 30% dari kekuatannya selama pertandingan kematiannya dengan Fei Qingping. Meskipun dia memarahi, Huyan Yong benar-benar senang di dalam hatinya. Dengan potensi Ye Yuan, mungkin dia akan memiliki kekuatan untuk melewati tes peningkatan peringkat surga di masa depan. Dua orang yang paling tidak bahagia secara alami adalah Wan Yuan dan Liu Ruoshui. Keduanya baru saja lulus ujian peringkat hitam. Artinya saat ini, Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk mengancam mereka. Mustahil. Setengah bulan yang lalu, Ye Yuan masih merupakan esensi tingkat pertama Ki Realm. Dan sekarang, setengah bulan kemudian, dia sudah bisa mengancam saya. Lalu untuk apa tahun-tahun kerja kerasku? Kamu Yuan yang Pang pasti menggunakan beberapa trik. Kekuatan sejatinya seharusnya tidak sekuat itu. Pasti begitu. Tidak peduli apa, saya harus dengan cepat menghilangkan Ye Yuan. Wan Yuan tidak ingin menunggu sedetik pun lebih lama. Dia berharap bisa segera memanggil Su Yishan untuk membunuh Ye Yuan. Memikirkan itu, dia sudah membuat keputusan untuk membunuh Ye Yuan beberapa kali hari ini. Dan pikiran ini semakin kuat setiap kali. Ketika Wan Yuan baru saja tiba, dia tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang, dia bisa merasakan secara mendalam bahwa Ye Yuan sudah berdiri di level yang sama dengannya. Mengingat gerakan Ye Yuan, flash lingkaran panggung-panggung besar digabungkan dengan stacking Wafes Layered Palm, kekuatan serangan kolosal Second Layer Wave, bisakah dia benar-benar melarikan diri tanpa cedera? Wan Yuan merasakan dingin menggigil di sekujur tubuhnya. Untuk dapat mengalahkan 5 esens tingkat ke-8 Ki Realm menunjukkan bahwa kekuatan serangan Ye Yuan sudah bisa mengancamnya. Apakah ada yang lebih menakutkan dari itu? Cepat lihat, Ye Yuan menantang ujian peningkatan peringkat bumi.
Ya dewa, apakah dia marah? Itu benar, orang itu benar-benar orang gila. Tidak peduli seberapa menantang dia, tidak mungkin dia bisa mengalahkan 5 seniman bela diri roh kondensasi tingkat pertama. Dia hanya di esensi tingkat keempat Ki Realm. Aku sudah mati rasa olehnya. Biarkan dia bermain seperti yang dia inginkan. Wan Yuan menatap layar cahaya saat jantungnya membeku tanpa sadar. Orang itu, mungkinkah itu? Titik 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 titik. Saat 5 seniman bela diri berpakaian hitam muncul sekali lagi, Ye Yuan merasakan tekanan luar biasa mengenai dirinya, membuatnya merasa sesak napas. Dalam ujian semacam ini, kelima orang ini tidak akan memiliki belas kasihan apapun. Saat mereka menyerang, itu dengan niat membunuh yang menusuk dingin. Bahkan saat menghadapi lawan ranah kultivasi utama yang lebih tinggi darinya, apalagi, 5 dari mereka, Ye Yuan tetap dalam semangat juang penuh. Ayo, Ye Yuan melolong, sepasang tinjunya yang menjuntai berubah menjadi telapak tangan. Semua energi esensi di tubuhnya melonjak, menciptakan angin puyuh yang membuat lengan Ye Yuan mengepak dengan liar. Mimpi tapir melihat pemandangan ini dan tanpa sadar menarik napas dingin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bocah ini sebenarnya menguasai gelombang lapisan ke-8. Bakat yang mengerikan. Postur tangan Ye Yuan sekarang adalah tepatnya susun layeret palem layeret, gelombang ke-8 lapisan. Selama pertandingan kematian dengan Fei Qingping, semua orang berpikir bahwa Ye Yuan dengan pahit melatih gelombang lapisan kedua, itulah sebabnya dia terlambat. Pada kenyataannya, dia berlatih Wave Layer ke-8 saat itu. Dan gelombang ke-8 lapisan ini juga merupakan langkah terakhir dari Staking Waves Layeret Palem. Teknik bela diri yang terfragmentasi yang direkam pada slip giok berhenti di sana. Bahkan jika itu hanya gelombang lapisan ke-8, 16 kali kekuatan melepaskan cukup untuk Ye Yuan untuk melintasi dengan bangga melalui esens Ki Realm. 16 kali kekuatan melepaskan setara dengan tahap lingkaran besar Absolute Yang Finger. Dan Absolute Yang Finger milik Ye Yuan hanya dilatih untuk tahap kesuksesan kecil. Yang bisa dikatakan, Staking Waves Layeret Palem ini, 8 layar-layar saat ini adalah kartu truf terbesar Ye Yuan. Tidak seperti dikelilingi dan diserang oleh 5 seniman bela diri esens Ki Realm tingkat ke-8 sebelumnya, 5 seniman bela diri realem tingkat pertama roh ini tampaknya tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, mereka sedang menunggu Ye Yuan untuk bergerak. Ye Yuan tahu bahwa ini adalah perbuatan tapir mimpi. Dalam pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, siapa yang akan memberinya waktu yang begitu lama untuk menggunakan langkah besar? Setelah dia selesai mempersiapkan sikapnya, 5 seniman bela diri berpakaian hitam akhirnya bergerak. Pada saat yang sama, Ye Yuan melepaskan serangan telapak tangannya. Menghancurkan. Kedua pihak saling bertabrakan satu sama lain, dan kesadaran Ye Yuan secara bertahap kabur. Sialan saudara perempuannya, itu membuatku takut setengah mati. Kupikir dia bahkan akan berhasil melewati tes peningkatan peringkat bumi. Dia akhirnya terbunuh. Di luar menara roh ilusi, dewa tahu siapa yang mengatakan kalimat itu yang mengungkapkan pikiran batin setiap orang.